Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 37. Bagaimana dia mendapatkannya? Begitu pula dia akan kehilangan. Karena itulah karma sebuah perbuatan. Sarah memandang dengan melongo. Semua pakaian bayi yang kini berada di lantai ruang keluarga. Saat jasa pengantaran telah mengantar semua belanjaan mereka selama berjam-jam di mall siang tadi. Dan yang paling membuatnya lebih takjub, rasanya hampir setengah dari isi toko baby fashion telah berpindah ke depan matanya. Sayang, ternyata sebanyak ini. Sarah menoleh pada Raka yang tersenyum riang. Sementara Mama begitu antusias melihat berbagai pakaian baby newborn yang ada di tangannya. Ya, sebenarnya agak terlalu banyak, karena pakaian newborn itu cepat sekali tak muat. Bayi pada bulan pertama sangat cepat menjadi besar, kata Mama menimpali. Ah, biar saja, Ma, biar anakku berganti baju sejam sekali. Raka berkelakar dengan sumringah. Sang Mama hanya geleng kepala sambil menatap sang anak yang begitu bahagia. Suamimu ini antusias sekali, sayang, ucapnya pada Sarah yang hanya tersipu dari tempat duduknya. Sarah sudah capek milih tadi di mall. Dia masih saja semangat 45. Ya, Raka memang begitu. Mama terkekeh geli mendengarnya. Coba lihat, ini lucu sekali. Mama menunjukkan sebuah baju baby jumper berwarna biru dengan motif bergaris hitam putih dengan kepala honeybee di dadanya. Itu pilihanku, Ma, keren. Kan, sahut Raka dengan senyum bangga. Iya, ini baju separuhnya. Warna hitam, putih sama warna navy saja. Warnanya monokrom begini. Mama mengerutkan keningnya. Begitulah, Ma. Raka suka ngambil yang warna favoritnya semua. Aku cuma kebagian sedikit. Sarah merengut, sambil meletakkan sweater mungil di tangannya kembali ke tempatnya. Ya, tidak harus semuanya modelnya kamu semua. Sayang, Sarah juga ibunya. Masa kamu borong semua warna kesukaanmu? Kan, untuk anakku, Raka nyengir pada Sarah. Tapi anakku juga. Kan, Sarah cemberut, sambil meletakkan sebuah sweater rajut mungil berwarna coklat di atas pangkuannya. Sweater itu sudah membuatnya jatuh cinta saat pertama melihatnya. Ini cucuku juga. Kan, Mama menambahkan dengan raut masam. Mereka saling berpandangan sesaat lalu tertawa bersamaan. Merasa lucu dengan sikap mereka sendiri. Besok, ku antar lagi kamu belanja, sayang. Raka menghampiri istrinya yang sedang duduk di kursi dan memeluknya dari belakang. Lain kali saja sayang. Ini belum 7 bulan. Tidak usah terburu. Sarah menepuk pipi Raka dengan lembut. Dia sudah meletakkan dagunya dengan manja di bahu Sarah. Sayang, kalau beli baju lagi, jangan banyak yang model romper atau shirt begini. Untuk newborn baby, lebih baik gunakan baju terusan yang bermodel piyama karena bayi lebih banyak tidur atau baju terusan yang bermodel kancing di depan. Baju bayi model begitu lebih mudah untuk dikenakan pada bayi, kata Mama memberikan wejangan kepada dua calon orang tua yang rempong sekali mempersiapkan kelahiran bayi mereka. Sarah dan Raka manggut, saling melirik. Bayi baru lahir itu, kepalanya masih belum dalam keadaan sempurna sehingga menekan risiko hal yang tidak diinginkan. Lebih baik memakai pakaian yang aman saja, tambah Mama dengan bersemangat. Sarah dan Raka menikmati ocehan Mama, sambil bersama Biasih dibantu seorang pelayan yang khusus menangani pakaian mereka. Membereskan semua pakaian yang baru dibeli itu untuk dibawa ke Binatu. Mama suka segala sesuatu siap pada waktu nanti digunakan. Awal bulan depan kita laksanakan 7 bulanan Sarah di mana? Tanya Mama mengganti topik. Bagaimana kalau di rumah saja? Undang kerabat dekat saja, Ma, tawar Sarah. Aku mau di ballroom hotel kita yang baru itu saja,
Ma, Raka menukas. Aku sudah mempertimbangkan menggunakan jasa EO yang terbaik di kota ini. Tambahnya, aku mau anakku tahu. Dedinya ini tak sabar lagi bertemu dengannya. Raka mengelus. Ngelus perut Sarah yang menonjol itu. Terserah kalian saja. Mama maunya yang terbaik saja untuk calon cucu Mama. Mau meriah atau sederhana. Yang penting adalah doanya. Sahut Mama. Sarah hanya mengerling manja pada suaminya itu. Dia tahu Raka jika sudah merencanakan akan melaksanakannya dengan detail. Sarah tak mau mengeluarkan energi untuk berdebat dengannya. Kita mengundang siapa saja ya Kira? Kira, Ma, tanya Raka pada Mama. Yah, yang pasti kerabat dekat. Teman kalian dan pegawai kantormu. Jawab Mama pendek. Raka dan Sarah saling pandang sesaat. Temanku tidak banyak. Jadi aku tidak terlalu banyak list undangan. Sarah tertawa kecil melihat dahi suaminya yang berkerut seperti sedang berpikir keras. Kolega bisnis perlu tidak? Ma, tanya Raka lagi. Terserah kamu sama papamu lah. Yang mana yang kalian anggap perlu? Om Wijaya sekeluarga kita undang juga. Tanya Raka lagi dengan wajah penuh keraguan. Sarah mengangkat wajahnya mendengar nama papa angkatnya disebut. Ya, pastilah. Bagaimanapun mereka tetap adalah mertuamu. Orang tua Sarah dan kakek nenek calon anakmu. Jawab sang mama sambil menatap Raka. Menelisik kebimbangan di raut wajah putranya itu. Tapi, Raka terlihat sedikit keberatan. Mengingat bagaimana cara keluarga Sarah memperlakukan istrinya itu. Apalagi mengingat Sally yang selalu berusaha membuat masalah. Rasanya menjadi semakin tidak sreg saja. Sarah tidak berbicara. Tapi dia merasa ketidakhadiran dan kehadiran orang tuanya tetap saja membuatnya berada dalam dilema. Sayang. Mama menatap lurus pada pasangan yang kini tampak begitu bimbang. Setiap luka mungkin tidak mudah sembuh. Bahkan jikapun menjadi sembuh memang selalu meninggalkan bekas. Tak ada yang sama. Saat kaca menjadi retak, dia tak lagi bagus dan baik. Baik saja. Suara Mama begitu tenang dan lembut. Tapi, kata maaf selalu bisa membuat sesuatu yang tidak baik. Baik saja itu bisa menjadi hal yang baik meskipun dalam situasi seburuk apapun. Orang tua tetap orang tua. Keluarga tetap keluarga. Tak ada yang bisa membuatnya terputus dengan kita. Meskipun sebesar apa kekeliruan yang merenggangkannya, Mama tersenyum lebar. Hormatilah mereka dengan seharusnya anak. Anak melakukannya. Berlakulah sebaik-baiknya sehingga meskipun nanti kamu dibalas lagi dengan keburukan maka kamu tak akan membuat hatimu tercemar dengan kebencian. Tarikan nafas dari perempuan bijak itu membuat Sarah tak berkedip. Kesalahan akan selalu bisa diperbaiki. Tetapi jika kejahatan kalian balas dengan perlakuan yang sama, maka kalian tak akan berbeda dari mereka. Jadilah setingkat lebih baik. Maka kalian akan dipandang 1000 kali lebih baik. Tak akan ada yang berubah jika kita tidak berusaha memperbaiki hal yang salah. Karena itu, tetaplah kalian di sisi yang baik. Maka suatu saat, apapun yang terjadi, kalian tetap menang sebagai orang baik. 2 bulir bening jatuh di sudut mata Sarah. Betapa damainya saat orang tua ini berbicara. Semua rasa marah dan dendam seperti menguap di udara bahkan hilang. Mama mengalihkan pandangannya kepada Raka yang terpekur tak bersuara. Mama tahu. Sarah menyimpan luka untuk semua yang telah dia terima. Tapi cintamu akan menguatkannya, sayang. Sehingga dia akan sembuh tanpa harus dengan kata penyesalan dari orang tuanya dan dari adiknya. Tetapi karena rasa syukur memilikimu dalam hidupnya. Seorang suami jadilah pemimpin, imam dan penenang bagi istrinya. Karena itu, buatlah keputusan tidak semata hanya karena kamu membela perasaannya tapi juga karena kamu ingin memperbaiki hatinya yang sedang hancur. Begitu tajam dan dalam kata. Kata itu ditujukan kepada Raka. Undanglah mereka dengan baik. Baik, jika mereka tak datang, maka setidaknya kalian tetap berusaha bersikap baik. Bukankah Mama selalu mengatakan padamu, setiap masalah harus dihadapi,
bukan dihindari. Tak ada yang benar. Benar selesai. Jika kita terus berlari darinya. Mama tersenyum lebar. Mata itu berkilat dengan tenang. Sarah menganggukkan kepalanya dan menunduk dengan dalam. Rasa haru biru menyentuh relung hatinya terdalam. Sebuah pelukan kuat mendekapnya. Sayang, kita akan melewati semua badai bersama. Sama, bisik Raka lirih. Acara 7 bulanan Sarah dilaksanakan di 2 tempat. Untuk prosesi 7 bulanan dilakukan di rumah orang tua Raka pada siang harinya, tepatnya pada Sabtu siang jam 11 waktu Indonesia Barat sampai tahapan prosesinya selesai. Dan malam harinya dilaksanakan acara syukuran 7 bulanan yang dihelat dalam pesta jamuan makan bertempat di Ballroom Hotel Rudiat Wijaya yang baru saja dibuka. Untuk acara malamnya lebih resmi, sayang, ada beberapa tamu undangan dari rekan bisnis dan teman kita, kata Raka pada Sarah, malam hari sebelum acara 7 bulanan itu dihelat. Aku akan mengundang Grace, Jen dan semua karyawan butik. Apakah boleh? Tanya Sarah. Tentu saja boleh sayang. Semua orang boleh kamu undang. Kecuali. Raka tampak ragu melanjutkan kalimatnya. Kecuali. Sarah mengernyit dahinya. Menatap Raka. Kecuali si Dion itu. Raka mengerling setengah menggoda Sarah. Meskipun sebenarnya dia tak bisa menyembunyikan rasa kurang nyamannya saat menyebut nama Dion. Memangnya ada kepentingan apa aku mengundangnya? Sarah balik bertanya dengan wajah cemberut. Raka terkekeh dan memeluk ibu hamil cantik dengan perut yang sudah membusung besar meskipun dia sedang berbaring. Sayang, anak kita sudah besar. Ya, wajahnya mirip siapa? Mirip aku atau mirip kamu? Raka mengelus perut istrinya. Tiba perut Sarah bergerak. Seolah merespon Raka. Tentu saja Raka girang bukan main. Dedi di sini. Sayang. Raka memeluk perut Sarah. Beberapa hari belakangan Sarah juga merasakan bayi di perutnya sangat intens bergerak. Kadang dalam 1 jam bisa berkali-kali si bayi melakukan gerakan kecil. Tentu saja, sensasi itu sangat menyenangkan bagi calon ibu ini. Pada prosesi tingkeban, Sarah tampil begitu cantik dengan pakaian kebaya tradisional yang disiapkan secara khusus oleh Mama. Pertama kali melihat sang istri dalam balutan kebaya sederhana itu, Raka benar tak berkedip. Apakah aku baru saja melihat bidadari? Ucap Raka di telinga sang istri sambil menyambut tangan sang istri. Sarah tersipu. Wajahnya merah merona membuatnya semakin cantik saja. Menurut Mama Raka, tingkeban adalah salah satu tradisi selamatan yang dilaksanakan pada usia kehamilan 7 bulan. Upacara tingkeban ini hanya dilakukan bila anak yang dikandung merupakan anak pertama bagi si ibu. Makna tingkeban sendiri bahwa pendidikan bagi sang anak telah ditanamkan sejak anak masih berada dalam rahim bundanya. Tujuan acara ini adalah agar bayi dalam kandungan dapat lahir dengan sehat dan selamat, kata Mama, menjelaskan dengan antusias pada Raka. Pada acara tingkeban ini hanya diundang keluarga dekat saja. Sayangnya keluarga Sarah tak hadir di sana. Sarah telah menelpon sang papa sehari sebelumnya, dan papa hanya bilang akan mengusahakan datang. Mamanya sama sekali tak mau berbicara dengan Sarah. Untuk Sally, dengan pertimbangan tidak mau memperkeruh suasana, Sarah tidak mengundangnya. Ada rasa sedih saat melakukan siraman. 7 kerabat dekat yang melakukannya tanpa ada Mama dan Papa Sarah. Untunglah, ada beberapa sepupu dan saudara dari mamanya yang telah meninggal bisa hadir, mengobati perasaan Sarah yang terkucil. Perhatian dan kasih sayang dari Papa, Mama, Edgar dan Lila memang sungguh luar biasa. Mereka membuat Sarah tetap merasa terhibur dimanapun dia berada. Setelah cara siraman yang cukup menguras emosi Sarah, dilanjutkan dengan acara brojolan yang dipimpin langsung oleh Mama Raka selaku nenek si jabang bayi. Sarah hanya memakai kain jarik yang disertai dengan sepotong tali yang disebut letrek.
Mama memasukkan teropong atau telur ayam dari atas jarik hingga jatuh sampai bagian bawah. Setelah itu, brojolan dilanjutkan dengan 2 buah kelapa gading yang juga dibrojolkan dari jarik. Kemudian Mama menangkap kelapa gading dari bawah jarik dan menyerahkannya pada Raka. Dengan wajah masam mesem Raka menyambutnya. Dia begitu merasa luar biasa melewati prosesi itu seolah-olah bayinya benar sudah berada di tangannya. Sarah hampir tak bisa menahan tangisnya saat Raka memotong tali letrek dengan keris sebagai pertanda suami yang dapat memotong alang rintang. Sungguh, banyak hal yang telah dilewati untuk sampai berada di tempat sekarang dia berdiri bersama Raka. Dan dia berharap sang suami tetap teguh membuang semua penghalang rumah tangga mereka. Pada prosesi angreman, Sarah dituntun ke ruang lain untuk berganti baju dengan 7 macam kain jarik. Pada prosesi ini Sarah disuapi oleh Raka dengan nasi tumpeng dan bubur merah putih. Ini menandakan si ibu yang akan selalu menjaga si anak dan juga ayah yang akan selalu menghidupi keluarganya. MC acara menjelaskan. Raka melirik pada Sarah. Tentu saja aku akan bekerja keras menghidupimu dan anak kita. Raka berbisik kecil. Sarah menanggapinya dengan lirikan geli. Ada hal yang lebih lucu saat prosesi memecah kelapa gading. Ketika Mama menyerahkan 2 kelapa kepada Raka, dia disuruh memilih salah satu kelapa untuk dipecahkan. Aku harus pilih yang mana? Raka bingung sendiri. Pada kelapa itu digambari tokoh wayang yang tidak Raka tahu maksudnya apa. Dia meminta pertimbangan Sarah. Sang istri malah menggedikkan bahu, seolah pasrah padanya. Lalu dengan ragu dipilihnya sebuah kelapa dan memecahkannya. Disambut sorak dan tepuk tangan yang hadir. Sang ayah ternyata memilih kelapa bergambar tokoh wayang Kamajaya. Diharapkan jabang bayi yang lahir nanti adalah putera yang tampan dan perkasa. Sambut MC acara. Ketika kelapa itu pecah menghantam lantai, Raka langsung melompat kegirangan seperti euforia seorang pemain bola yang baru saja mencetak gol. Tanpa sadar Raka memeluk Sarah dan menciumnya bertubi-tubi di depan orang banyak. Sayang, apa ku bilang? Anakku laki. Suara tawa dan sorak menyadarkan Raka. Wajahnya langsung merah padam. Dia tak sadar menciumi istrinya di depan orang banyak. Dilihatnya Sarah hanya memejam matanya dengan pias merona karena malu dengan tingkah sang suami yang membuat semua orang tertawa geli. Prosesi 7 bulanan Sarah berjalan dengan meriah dan luar biasa. Dia dan Raka mendapatkan banyak sekali kereweng atau uangan dari tanah liat. Hasilnya menjajah rujak pada tamu undangan yang hadir. Sebagai simbol sang anak akan mendapatkan rejeki yang banyak dalam hidupnya. Sayang, kamu adalah penjual rujak tercantik yang pernah aku lihat. Aku bersedia seharian makan rujak buatanmu. Raka mencolek pinggang sang istri. Acara 7 bulanan Sarah selesai sebelum sore. Tak ada sirat kelelahan di wajahnya. Suatu pengalaman yang luar biasa. Sebagai orang tua mereka menjalankan prosesi sakral itu sebagai bentuk doa dan harapan yang besar pada sang bayi. Kelahiran bayi ini begitu dinantikan oleh Sarah dan Raka. Sarah duduk dengan raut gelisah ketika menunggu Raka menjemputnya dari kamar hotel. Kamar suite room yang menghadap pemandangan kota itu disediakan secara khusus oleh Raka untuk menjadi tempat mereka berdua menginap usai acara pesta perjamuan yang bertempat di ballroom lantai 26, lantai paling atas hotel. Aku tidak mau istriku terlalu lelah. Jadi usai acara kita berdua langsung beristirahat di hotel saja. Alasan Raka kepada Sarah. Sarah setuju dengan suaminya itu. Menurutnya itu adalah ide yang bagus. Dia bisa langsung beristirahat ketika acaranya selesai. Acara tingkeban sepanjang siang hingga sore tadi cukup melelahkan bagi wanita yang sedang hamil besar ini. Malam ini dia harus menyambut tamu kembali. Tentu saja hal ini cukup menguras tenaga. Tiba rasa sedih itu berkelebat, saat dirinya merasa sebatang kara. Semula di acara tingkeban, dia berdoa terjadi satu keajaiban.
Mama dan papanya datang untuk menunaikan ritual tersebut bersamanya. Tapi, mimpi hanya sekedar mimpi. Dia hanya bisa menelan rasa getir saat menyadari tak ada yang berubah. Sarah tak bisa berharap banyak. Dia sekarang adalah anak yang dibuang karena telah berani memilih jalan sendiri. Dia hanya ingin bahagia tapi membayarnya dengan mahal. Keluarganya mungkin tak menganggapnya siapa lagi. Dielusnya perutnya yang sudah membesar itu. 2 bulir bening jatuh di sudut matanya. Dia mungkin tidak dianggap lagi. Tapi ada seseorang yang kini di dalam rahimnya. Seolah menguatkan dirinya tetap teguh pada jalannya. Sarah tak pernah sendiri lagi. Ada seseorang yang kini menemaninya kemana saja. Pintu kamar tiba terbuka dari luar. Raka telah berdiri dengan kartlok yang masih ada di tangannya. Dia telah duluan ke ballroom menyambut tamu. Sementara Sarah tadi masih bersiap. Sayang. Wajahnya nampak sedikit tegang dan aneh. Menatap Sarah yang segera berdiri dari duduknya. "Kamu sudah siap?" tanyanya dengan suara yang tampak ragu. "Ya, aku sudah siap." Sarah menunjukkan tampilannya. Berbalut dress true sleeve bermotif bunga. Bagian luarnya les tipis sementara dalamnya bahan satin lembut berwarna pastel senada dengan warna baju Raka. Ada yang ingin bertemu. Raka tidak beranjak dari pintu. Menatap Sarah dengan bimbang. Sarah mengernyitkan dahi dengan penasaran. Tingkah Raka sedikit berbeda. "Siapa?" tanya Sarah. Alisnya sekarang terangkat melihat Raka yang tampak serius. Raka melangkah perlahan ketika seorang laki yang sangat dikenalnya muncul di belakang Raka. Mulut Sarah terbuka. Dengan raut tak percaya melihat siapa yang dibawa oleh Raka. "Papa." Bibirnya bergetar memanggil orang yang tampak menyungging seulas senyum tipis padanya. "Sarah, maaf. Papa terlambat datang." Ucapnya dengan senyum yang lebih lebar. Sarah menatap dengan matanya yang bulat bersinar. Memastikan dirinya tak bermimpi. Harusnya Papa datang lebih awal. Tapi Papa baru saja tiba sejam yang lalu dari Jakarta. Pesawatnya delay. Belum sempat kalimat itu selesai. Sarah menghambur ke arah papanya. Air matanya tak lagi bisa dibendungnya. "Papa, maafkan Sarah." Dengan isak yang tertahan karena rasa haru, dia memeluk papanya. "Sarah, Papa yang minta maaf." "Nak." Suara Papa terdengar serak. Memeluk Sarah dengan erat. Sarah tak tahu harus berbicara apa lagi kecuali menangis. Dia seolah sedang menerima sebuah keajaiban saat melihat sang ayah muncul di hadapannya. Raka beringsut pelan dari tempatnya berdiri. Keluar dari kamar. Memberi ruang dan kesempatan untuk 2 orang itu berbicara. Dia sungguh tak tahu apa yang menggerakkan Papa Sarah begitu tiba datang. Tapi dia berharap ini bukan hanya sebuah drama. Setidaknya ada 1 orang dari keluarga Sarah yang benar bisa mencintai Sarah dengan tulus. "Papa, terima kasih sudah datang." Sarah melepaskan pelukannya. Dari dulu hanya sosok inilah yang selalu cukup mengerti dirinya meskipun dia tahu Papa tak pernah bisa berbuat banyak di depan mamanya. Ya, karena papanya ini adalah adik ayah kandungnya yang sebenarnya. Ayahnya sendiri setelah kematian ibu kandung Sarah ketika melahirkan Sarah. Menyerahkannya begitu saja kepada papanya ini dan menghilang entah kemana. Saat Sarah berusia 7 tahun, masih sempat didengarnya. Sang ayah pergi ke luar negeri dan tinggal bersama dengan seorang perempuan bule di Kanada. Tapi setelah itu, dia tak pernah lagi mendengar kabar sang ayah. Tapi satu hal yang dia tahu, sang ayah begitu membencinya dan menganggap Sarah lah yang membuat ibunya meninggal. Kesedihan itu selalu menghantui Sarah saat dia beranjak dewasa. Tapi Mbok Yem, pembantu di rumah mereka yang mengasuhnya dari bayi selalu mengajarkannya untuk tidak menyimpan dendam dan sakit hati. Karena ayahnya mungkin tak bisa menerima kenyataan dengan benar. Suatu saat dia akan mengerti dengan sendirinya. Tuhanlah yang memegang garis takdir manusia.
tak akan pernah ada kebencian yang bertahan lama jika dihadapkan dengan cinta. Sarah hanya perlu mencintai ayahnya itu dalam keadaan diterima atau tidak. Maka suatu saat cintanya akan menggerakkan hati sang ayah. Dan Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan semuanya. Itulah yang selalu didengungkan Mbok Yem. Sebagai kekuatan untuk Sarah bisa berdamai dengan kenyataan. Ayah tetaplah ayah. Tak ada orang yang bisa memutuskan pertalian darah antara orang tua dengan anaknya meski dengan alasan apapun. Memang seharusnya papa datang. Bukankah ada cucu papa yang sedang menunggu? Orang yang selalu dipanggilnya papa ini sedikit menunduk. Memperlihatkan rambutnya yang mulai perak sebagian itu. Matanya berbinar menatap ke arah perut Sarah. Dan menunjuknya dengan sikap bangga. Selamat ya, nak. Sudah lama papa ingin mengucapkannya. Hanya saja papa belum punya keberanian untuk menemuimu. Nada suara papa terdengar berat. Sarah yang bersalah. Pak, seharusnya anak yang datang kepada orang tuanya. Tapi Sarah terlalu takut. Bukan salahmu. Nak, papa memegang bahu Sarah. Papamu yang pengecut ini tak bisa berbuat banyak di depan mamamu. Suara berat itu seperti keluh. Dan lagi, tekanan oleh sikap adikmu yang semakin menjadi. Dia terlalu besar kepala karena selalu dimanjakan oleh mamamu. Sarah mengerti. Pak, Sarah memegang lengan papanya itu dengan air muka begitu bersalah. Dari dulu, ayahnya tak pernah mau menentang sang mama. Dan dia mengerti. Salah satunya selain karena memang modal kekayaan sang papa adalah aset dari keluarga mamanya. Mama selalu mengungkit hal itu dan papa tak pernah mau meributkannya. Mamamu tidak bisa datang. Papa berkata lagi. Sarah menganggukkan kepalanya tanda dia mengerti. Tapi, papa membawa seseorang untukmu. Papa tersenyum lebar. Kemudian dengan langkah lebar dia berbalik ke arah pintu seperti telah tidak sengaja meninggalkan sesuatu. Bersambung dulu ya teman-teman.